I would like to share my experience when meeting Dr. Anis in Jakarta when I want to deliver the invitation from ISTEC. When I delivered the letter to Dr. Anies Baswedan at his office, normally leaders will take the letter and put on the table, normally. But this is different with Dr. Anies Baswedan. When I handed the letter to him, he immediately opened the envelope. And he read through within seconds. Within seconds he responded, I like this topic. I like this topic. That is Dr. Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Pak Anies ini sosok calon presiden yang akan berkontestasi di 2024 melawan Ganjar Pranowo maupun Pak Prabowo Subianto. Tentu saja masing-masing capres sudah mempersiapkan diri untuk berkontestasi. Tinggal rakyat nanti yang akan memilihnya. Siapa yang disukai rakyat, siapa yang berpihak kepada rakyat, itulah yang akan dipilih oleh rakyat. Karena salah memilih teman, maka akan rugi 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun. Karena biasanya seorang presiden itu akan ikut kembali dalam kontestasi pilpres. Dan Presiden Indonesia dibatasi 2 periode. Jadi, bisa jadi kalau kita salah memilih pemimpin, maka kita akan rugi selama 10 tahun. Nah, teman-teman, kali ini Pak Anies Baswedan. Pak Anies adalah sosok calon presiden yang potensial. Kalau kita lihat di berbagai lembaga survei, Anies ini selalu menduduki peringkat ketiga. Tetapi sangat berbeda ketika Pak Anies turun ke lapangan, berkunjung di berbagai daerah. Ini sambutannya luar biasa. Ribuan orang menyambut Pak Anies Baswedan. Dan itu cukup besar teman, masa Anies. Namun demikian tetap di berbagai lembaga survei Anies selalu nomor 3. Tetapi ini tidak menyurutkan semangat para relawan pendukung Pak Anies terus bergerak maju untuk memperbaiki, untuk mencapai jaringan-jaringan yang belum diketahui atau belum dijamah, maka relawan bergerak ke sana semua. Dan ini ada cara yang efektif teman. Jadi relawan terjun langsung ke masyarakat, kemudian mensosialisasikan terkait prestasi-prestasi Anies Baswedan, baik visi maupun misi. Nah teman-teman, ada satu pendapat juga dari seorang profesor di Malaysia yang mengatakan bahwa rugi kalau tidak memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024. Jadi tokoh luar negeri saja teman memuji Anies Baswedan karena memang Anies punya prestasi. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita tonton video yang satu ini. I would like to share my experience when meeting Dr. Anies in Jakarta when I want to deliver the invitation from ISTEC. When I delivered the letter to Dr. Anies Baswedan at his office, normally leaders will take the letter and put on the table, normally. But this is different with Dr. Anies Baswedan. When I handed the letter to him, he immediately opened the envelope. And he read through within seconds. Within seconds he responded, I like this topic. I like this topic. That is Dr. Anies Baswedan. Before I end my short remarks, I just would like to share. This is my 3rd time with Dr. Anies since his arrival. And I want to take a verse, an ayat written by Imam Abdul Rahman Ad-Dibai. But I just want to take an ayat here. This is describing the Prophet, the character, the traits of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
I want to register to you all here, there's a resemblance. وَإِذَا تَبَسَّمَ عَنْ مِثْلِ حَبِّ الْغَمَامِ. Apabila beliau tersenyum, senyumnya sejuk, butiran embun. Dan bila beliau berbicara, seakan mutiara berjatuhan dari ucapannya. Inilah the impression that I gathered of who Dr. Anies Baswedan is. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait seorang tokoh dari Malaysia, seorang profesor yang mendukung Pak Anies Baswedan agar menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, itu teman, harapan dari warga masyarakat tokoh luar negeri yang menginginkan Pak Anies menjadi Presiden RI. Nah, kali ini teman-teman ada berita yang juga cukup menarik. Pak Anies kemarin datang di salah satu haul di Jakarta yang beliau menyampaikan bahwa negara seharusnya tidak memusuhi ulama. Nah, teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. Anies di depan menantu Habib Rizik. Kita ingin negara yang tak musuhi ulama. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan bicara soal negara yang bersahabat dengan semua unsur, terutama ulama. Dia mengaku ingin negara yang tidak memusuhi ulama. Hal itu disampaikan Anies dalam acara Maulid Nabi dan Haul Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ke-373 di Majlis Darul Mustafa Al-Madinatul Munawwaroh, Jakarta Selatan, Selasa 7 November 2023. Acara tersebut dihadiri menantu Habib Rizik Syihab Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas, Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid, Habib Alwi bin Mustafa Al-Laidrus, Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, pengasuh Ponpes Kiai Haji Tobagus Agus Fauzan, dan para santri. Kita ingin negeri di mana negaranya bersahabat dengan semua, negara yang bersahabat dengan seluruh unsur, apalagi dengan para alim ulama. Bukan negara yang memusuhi ulama, tapi negara justru menjadi mitra dan mendengarkan apa yang menjadi pandangan dari para ulama, pemuka agama, kata Anies dalam sambutannya. Anies berharap negara teduh karena rasa adil. Dia mengaku tak ingin stabilitas dibuat dengan rasa takut. Kita berharap di depan agar situasi yang tenang teduh bukan berarti karena rasa takut, tapi tenang teduh karena ada rasa keadilan. Dua-duanya tenang, dua-duanya teduh. Tapi yang satu tenang karena takut, yang satu tenang karena adil. Pilih yang mana? Tenang karena ada keadilan atau tenang karena takut? Ujar Anies Baswedan. Anies kemudian bercerita soal 30 tahun negara stabil karena rasa takut. Anies mengaku tak ingin hal itu terjadi lagi. Dulu pernah ada 30 tahun, kenapa stabil? Karena takut. Tapi kalau yang kita inginkan stabilitas karena rasa keadilan, bukan karena rasa ketakutan. Dan ini yang mungkin kita perjuangkan bersama-sama. Bismillah. Mudah-mudahan perjuangan ini diridhoi Allah, insya Allah dimudahkan untuk bisa nanti sama-sama kita mendorong perubahan di negeri ini, ucapnya. Para habib, para ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua mengharapkan agar apa yang menjadi niatan dari masing-masing kita yang hari ini hadir nantinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel terkait pandangan Pak Anies Baswedan. Intinya bahwa Pak Anies menekankan negara ke depan adalah negara yang bisa bermitra dengan ulama, bukan negara yang memusuhi ulama. Karena itu ini cukup baik teman-teman, cukup bagus ke depannya kalau Pak Anies menjadi presiden. Pak Anies akan merangkul semua golongan, baik golongan yang kuantitasnya sedikit maupun golongan yang kuantitasnya besar. Baik mayoritas ataupun minoritas dirangkul semuanya. Bagaimana Indonesia maju bersama-sama. Itu yang diinginkan Pak Anies Baswedan. Dan tentu saja Pak Anies akan menegakkan itu yang namanya keadilan. Keadilan sesuai dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Itu yang diinginkan Pak Anies dan juga diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, hadirkan perubahan di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi yang lebih baik. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.